Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Boleh kanan kirinya tadi belum salaman, selamat Natal. Ya, berbagi kasih melalui ucapan. Tadi kan siapa tahu dia telat. Ya kan, lagi bikin kue di rumah, lagi masak-masak. Kalau belum senyum-senyum, Natal itu enggak boleh mukanya seram-seram. Ya kan? Wow. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bicara kepada kita tentang tema gereja kita, Natal kita, Son of Man. Saudara siap dengar firman? Bilang kanan kirimu, semangat. Kita mulai dari pembacaan firman dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, ayat 14, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, warga kerajaan Allah, kalau kita belajar ayat ini, ingat, dari Alfa sampai Omega, Yesus itu di sorga, dia diam bersama dengan Sang Bapa. Kalau kita mendengar istilah Tritunggal, Trinitas, maka di dalam diri Sang Bapa berdiam Sang Firman, Sang Putra, dan di dalam diri Sang Bapa berdiam Rohnya, tiga dalam satu. Nah, karena kita manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka Sang Firman, Sang Putra ini turun menjadi manusia sama seperti kita. Yesus adalah firman, pada mulanya dia bersama dengan Tuhan, dan 14, dia menjadi manusia sama seperti kita hari ini. Saya mau sampaikan, kalau kita bicara Son of Man, anak manusia, maka yang pertama dari ayat ini jelas, anak manusia, dia manusia sejati tanpa dosa. Yesus dilahirkan seorang wanita seperti kita adanya. Ada di antara kita yang lahir bukan dari rahim ibu kita? Semua kita, saya, kita semua lahir dari rahim ibu kita. Yesus, dia sama seperti kita, persis seperti kita. Artinya begini, kalau di dalam perjanjian lama, Bapa itu jauh adanya, tidak terjangkau. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah yang tidak kelihatan, yang di sorga, dia berdiam di sana jauh dari manusia. Sekarang dia hadir, tinggal bersama-sama kita, lahir dari seorang wanita, Maria. Tubuh Yesus seperti kita. Tolong cubit kanan kirinya. Kalau dia berarti manusia. Kalau dia nggak ngerasa, mungkin sakit kulit. Dan mungkin Baal, tahu Baal? Itu bahasa Tangerang, mati rasa. Tubuh Yesus seperti kita, bertumbuh dari kecil, dari bayi, mengalami penderitaan, mengalami dikejar-kejar oleh Herodes. Dia bertumbuh sampai di bait Allah usia 12. Dia bertumbuh dalam hikmat, dalam pengenalan akan Bapaknya, dan dia bisa merasa lapar. Pernah dengar cerita itu? Yesus itu rasa lapar, dia haus, dia juga bisa merasa lelah seperti kita yang capek kerja. Jadi kalau kita hari ini banyak ngeluh karena susahnya kehidupan, Yesus sudah alami itu dulu. Tidak boleh lagi kita mengatakan, Tuhan saya nggak tahu capeknya hidup saya. Tahu secara fisik, kamu bisa lelah, kamu bisa lapar, kamu bisa kekurangan, kamu bisa mengalami keterbatasan dalam hidup, karena Yesus sudah pernah juga ngalamin itu. Sekarang bicara perasaan. Perasaan Yesus seperti kita juga.
Dia berduka cita. Pernah ingat cerita Lazarus mati? Guru, dia udah mati 4 hari. Udahlah, udah bau. Yohanes 10 mencatat, Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Itu ayat terpendek di Perjanjian Baru. Yesus menangis. Kalau kamu berduka cita, mengalami kehilangan, Yesus rasa enggak? Rasa. Itu hebatnya Tuhan, mengapa dia jadi manusia. Biar kita nggak boleh ngeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh merasa hidup ini nggak ada yang menyertai. Karena dia sudah kasih contoh, aku pernah loh menangis ketika Lazarus itu mati. Dia mengalami penderitaan. Hatiku terasa berat, kalau bisa ya Bapa, lalukanlah cawan ini. Sampai butir-butir keringatnya keluar darah. Tahu cerita itu? Yesus alami. Dia juga pernah sedih dan marah karena kebejatan moral. Mungkin kita merasa, di dunia ini banyak tipu baru untung. Kita jujur, kita nggak untung. Yesus pernah melihat itu. Teman-teman kita, komunitas kita yang nggak kenal Tuhan bilang, kalau zaman sekarang berbisnis bro, mesti jangan terlalu jujur. Lu dicipuain orang, lu ditipu orang. Saya mau kasih tahu, Yesus pernah marah, lihat kedegilan. Betapa orang-orang Farisi, ahli Taurat, dekat dengan bait Allah, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Mungkin kamu merasa itu hari-hari ini. Dia dicobai sebagaimana kita dicobai. Lukas 4, Matius 4. Mungkin kita ngalamin itu. Berat Pak Janus, berat tantangan saya. Pak Har, Bu Linda, tantangan kami dalam rumah tangga kami tahun 2024 ini banyak air matanya Pak. Terus kita bilang ini semua karena perbuatan kegelapan. Saya mau kasih tahu, Yesus sudah alami itu dulu. Dia bertahan, dia tidak pernah menyerah oleh karena semua tantangan kehidupan. Bedanya cuma satu sama kita tadi, Yesus hidup di muka bumi tanpa dosa. Itulah sebabnya ketika malaikat datang kepada Maria, kamu namakan dia Yesus, Immanuel, karena Allah menyertai kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan karena Yesus pernah jadi manusia. Jangan merasa engkau berjalan seorang diri. Ingat, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Bilang kanan kiri, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Biar dia tidak mengeluh-mengeluh lagi. Dia imam besar yang turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Yang setuju katakan amin. Saya ingat sebuah orang penafsir, ini keren. Ada 7 ucapan mengenai akulah dalam Injil Yohanes. Kalau manusia ingin tahu dari apa, maka manusia hidup bukan dari roti apa yang dimakan. Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Ada di antara kita yang takut dengan makan, besok usaha saya berhasil apa tidak. Yesus mengatakan, itu semua sementara. Yesus bilang, akulah roti hidup. Kalau kita dalam kegelapan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Itu manusia loh yang ngomong itu. Kalau kita ingin jalan kepada Tuhan, Yesus berkata, akulah pintu. Ada di antara kita yang butuh terobosan tahun depan? Ingat, hanya Yesus jalannya, karena dia pintu. Kalau kita ingin tahu siapa yang memimpin hidup kita, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kita ingin tahu hidup seperti apa, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ada di antara kita yang tahun 2004 ditinggalkan orang kita cintai, dia bersama dengan Bapa di sorga sana. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jangan terus-menerus bersedih, karena dialah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan bahwa dia bukan penunjuk jalan menuju kebenaran, tetapi dialah jalan itu. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Dan yang terakhir, Yesus mengatakan sebagai diri manusia, Yesus sumber kehidupan kita. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Apakah ada alasan di antara kita punya alasan untuk tahun depan, mengakhiri tahun ini, kita masih dalam kekhawatiran? Dia pernah jadi manusia, seperti kita persis. Bedanya cuma satu, dia tidak melakukan dan tidak ada dosa dalam dirinya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, sifat anak manusia rendah hati. Kalau kita ingin belajar meniru seperti Yesus, anak manusia, maka sifat utamanya yang selalu melekat, bahkan ini menjadi inti dari pelayanannya adalah rendah hati. Filipi pasal 2 ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan selama di muka bumi? Yang pertama, dia mengabaikan hak istimewa. Yang dia lakukan melayani, bukan untuk dilayani. Yesus menunjukkan sebagai raja, berkuasa dengan cara melayani. Jadi kalau pengen lihat seseorang yang punya kualitas di dalam mengikut Tuhan, lihat cara dia melayani. Apa yang dilakukan? Membasuh kaki murid-murid, dan dia taat kepada Sang Bapa sampai dia mati. Nah, saudaraku sekalian, Yesus dalam kemanusiaannya, dia tidak punya hak atas dirinya. Dia total melaksanakan kehendak Bapa. Adakah hak kita diambil orang di tahun ini? Harusnya itu punya saya, Pak, tapi orang itu ambil. Saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup menggantikannya lebih baik dari itu semua. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Hendaklah kamu namakan dia Yesus, karena dia yang menyelamatkan umat manusia. Bagaimana mungkin malaikat, aku bisa mengandung hamil, aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Tahu pernyataan Maria yang terakhir apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu orang rendah hati. Seandainya Tuhan ini datang kepada kita anak-anak gadis belum bersuami, saya yakin kita semua syok. Gak bisa dong, papa gue bisa lemparin gue, bisa dia lakukan sesuatu lah, gak lazim, bisa dikucilkan dari adat saya ini. Tapi Maria bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku, jangan marah ya, kalau kebebasan kita mengikut Tuhan tidak sama seperti orang dunia. Orang dunia bebas melakukan apa saja. Ingat, hidupmu sudah ditebus. Cara hidup kita meneladani Yesus. Kita sudah tidak punya agenda dalam hidup kita. Kita sudah tidak lagi membangun kepentingan diri sendiri di dalam kehidupan kita. Melalui kitalah kerajaan Tuhan dinyatakan di muka bumi. Ada di antara kita yang merasa kelaparan sepanjang tahun ini? Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah orang benar kulihat meminta-minta. Ayat berikutnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau orang itu hampir jatuh, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Yang kita bisa lakukan, meresponi, melihat kepada Yesus sebagai anak manusia, rendah hatilah. Kalau kita merasa bahwa semuanya untuk membangun diri kita, semuanya berkat-berkat yang kita terima itu adalah dari kita karena kemampuan kita. Hari ini ingat,
semua yang melekat dalam hidup kita, semua yang kita punya karena anugerah Tuhan saja. Cara terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan, melayani. Dalam semua bidang yang kita bisa, melayani sesuai dengan karunia kita. Tapi suara saya fales, Pak. Iya, jangan di gereja kamu melayani, di kantormu kamu melayani. Gembalakan karyawan-karyawanmu dengan baik. Itu contohnya. Mari kita menyerah, memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Yang ketiga, cepat-cepat saya ini. Anak manusia, dia Allah sejati. Markus pasal 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia, Yesus yang wujud manusia tadi, lahir dari manusia, dari Maria, dikandung oleh Roh Kudus, dia berkuasa mengampuni dosa. 1 Yohanes 1, 9, 10 ada ayat yang depan. Saudaraku, bukankah kita semua ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan? Pesan yang baik, ampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tanda keserupaan Tuhan ada dalam hidup kita, mengampuni orang lain. Tidak perlu iman untuk mengampuni. Jangan bilang iman saya, ya kan murid-murid nanya, tambahkan iman kami Tuhan. Enggak. Mengampuni itu adalah keputusan. Apakah kita sanggup mengampuni orang-orang yang nyakitin kita tahun ini, sepanjang tahun ini? Jangan sampai sikap hati kita membuat tahun depan kita nggak bisa maju bersama dengan Tuhan. Karena salah satu tanda gambar rupa Tuhan yang Dia beri kepada kita, melepaskan pengampunan. Sifat Tuhan itu Dia berikan kepada kita. Suatu kali Petrus datang sama Tuhan. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Saudaraku bersalah. 7 kali kah? Kenapa disebut 7 kali? Karena aturan orang-orang Yahudi 3 kali sudah bagus. Bapa itu, Tuhan itu di perjanjian lama, kalau bangsa itu berdosa 3 kali, keempat kali dihajar. Kalau Petrus bilang 7 kali udah bagus. Tapi Yesus bilang, gak bisa. 70 kali 7 kali sama dengan 490 kali, sama dengan tidak terbatas, seperti kasih Bapa mengampuni kita. Kita tidak mengampuni, itu celah bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Sehebat apapun kita melayani, kita sering membuka pintu bagi iblis ketika kita menolak untuk melepaskan trauma, luka sakit hati kita yang sudah bertahun-tahun. Kita menolak untuk mengakui kesalahan kita. Kita menolak untuk memaafkan orang lain atas perbuatannya. Kita menolak untuk berhenti menghakimi orang lain. Kita menolak untuk mengakui bahwa kita juga salah. Berbesar hatilah, semakin kita mau mengakui kalau kita juga salah, memperbesar kapasitas kita. Kita susah menolak untuk mengatakan maaf saat kita salah, dan kita menolak untuk menyerahkan hak kita kepada orang lain. Sakit sih sakit, tapi saya meyakini kasih Tuhan yang tak terbatas itu, kalau kita mengingat Dia mati menebus kita, Dia lahir jadi manusia sama seperti kita, kredibilitasnya sebagai Allah Dia buat, Dia jatuhkan sedemikian rupa biar sama seperti kita, harusnya membuat kita berani melepaskan pengampunan. Yang terakhir, anak manusia adalah raja dan hakim yang kekal. Matius 25 ayat 31-32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya.
Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudaraku, ayat ini menjelaskan kepada kita, gembala dalam tradisi orang Yahudi menggembalakan kambing dan domba itu bersama-sama. Di siang hari digabung, tetapi sore hari dipisahkan. Kalau kambing itu mesti tidur dalam kondisi hangat, tempat tertutup. Kalau domba, dia berkerumun sama temannya di tempat yang terbuka, karena bulunya memang sudah tebal. Domba cenderung hidup berkelompok, dia akrab, punya komunitas domba namanya. Musim apapun, khususnya musim dingin, makin akrab tuh domba ngumpul. Mereka saling berpelukan, berdekatan. Kalau kambing, kalau musim dingin tiba, saling menanduk. Karena mementingkan diri sendiri. Dia pengen punya tempat yang paling hangat di area itu. Dan dia punya saingan itu semua. Individualistis kalau kambing. Apa yang membuat cerita ini kalau kita membaca Matius 25 ayat 33 dan seterusnya. Yang membuat domba itu diberkati dan ditaruh di sebelah kanannya sang gembala yang agung adalah dia tunduk, taat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dia memperhatikan hidup orang lain. Ketika dia percaya Yesus, maka dia mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dia suka berkomunitas dengan teman-temannya untuk saling menguatkan. Di musim apapun, khususnya apalagi di musim-musim yang ekstrim, mereka ngumpul. Di endingnya Tuhan bilang, diberkatilah kamu. Loh, kapan Tuhan kamu terima? Kapan kami ini kamu berkati? Kapan kamu ini menjadi diberkati dan kamu menerima kami? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Raja itu berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Domba menerima Yesus sebagai raja dan dia peduli kepada sesama. Kambing, dia menolak Yesus sebagai raja dan tidak pernah peduli kepada sesama. Saudaraku sekalian, bagian terakhir, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu tahu musuh dari kerajaan Allah? Kerajaan diri sendiri. Bagaimana caranya kita tetap tinggal dalam kerajaan Allah? Jangan membangun kerajaan untuk diri sendiri. Semua yang kita punya, semua yang kita dapatkan hari ini, mulailah menabur, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka-mereka yang merupakan saudaranya Tuhan. Mereka-mereka yang miskin, butuh pertolongan. Jangan tutup mata terhadap orang-orang yang berkekurangan. Karena mereka itu tadi adalah saudaranya Tuhan. Tuhan gak mau kita egois. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah berbagi, sharing. Karena semua yang dia punya itu adalah pemberian. Kita menjadi rock representative of Christ kingdom. Kita menjadi saluran berkat bagi orang. Bukan untuk kepentingan kita. Ingat ya, ini pelajaran yang baik. Kita diberkati bukan untuk kepentingan kita. Kita diberkati untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi jangan bangga kalau kita diberkati. Bersyukurlah Tuhan percaya sama kamu.
Karena apa yang sedikit yang kita punya, kita kelola dengan baik. Sekarang menjadi berkat dan Tuhan percaya kepada kita untuk menyalurkan berkat ini, memperluas kerajaannya di muka bumi. Yang setuju katakan amin.